Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, my name is Muhammad Al-Nazar, NPM 1908200116, paragraf B dari kelas bahasa Inggris. Welcome to Nation once again, Nation 1.5. Kenapa 1.5? Karena ini adalah lanjutan dari video Nation 1.0 yang menurut saya banyak sekali di video Nation 1.0 itu kesalahan dan kekurangan, dan saya perbaiki di Nation 1.5 kali ini. Video ini sama membahas tentang perbedaan some, any, dan no and none. Mungkin ada sedikit improvement di video kali ini. I hope you enjoy, I hope you learn something about it, and enjoy the video. Di step 1 ada sedikit cerita dan percakapan antara Josh dan Anna. Jadi ceritanya seperti ini dan percakapannya juga sebagai berikut. Josh and Anna have arrived at a campsite. Josh is going to the shop. Josh dan Anna tiba di campsite atau di perkemahan. Josh pergi ke toko. Josh, I get some burgers and some fruit, and we need some milk too. Aku akan cari beberapa burgers dan beberapa buah, dan kita butuh beberapa susu juga. Anna, have we got any cooking oil? Apakah kita mempunyai minyak? Josh, yes, there's some in that bag. Oh no, I didn't bring any matches. Iya, di sana ada beberapa di dalam tas. Oh tidak, saya tidak membawa korek sama sekali. Anna, you'll have to buy some. Kamu harus membeli beberapa. Josh, what about bread? Josh, bagaimana dengan roti? Anna, we haven't got any. Get some bread, please. Kita tidak punya roti sama sekali, jadi belilah sekalian sama roti, tolong. Nah, cerita sama dialog ini itu relate sama nanti penjelasan di step 1 dan juga question dari step 1. Jadi benar-benar dipentelengin lah, benar-benar dilihat ini cerita karena bakal relate. Ya, kita masuk ke penjelasan step 1 atau langkah pertama dari basic uses of some and any. Dan yang pertama poin di sini poinnya ada 3, yaitu yang pertama some and any can be used with uncountable nouns. Ini maknanya some dan any bisa digunakan dengan kata yang tidak bisa dihitung. Misalnya seperti ini, yang di bawah ini, get some bread. Get some bread. Bread di sini kan tidak bisa dihitung berapanya, maka di sini menggunakan kata some untuk bread. Kalau misalnya di sini adalah countable nouns, nanti ada di bawahnya. Dan contoh yang kedua adalah have we got any cooking oil? Have we got any cooking oil? Di sini cooking oil kan nggak mungkin kita bisa menghitung berapa cooking oil itu. Kita bisa menakar kalau misalnya beratnya itu berapa, baru itu bisa. Maksudnya di sini countable itu bisa dihitung 1, 2, atau 3 dan seterusnya seperti itu. Dan juga some and any ini bisa dibuat di plural countable nouns. Contohnya seperti I'll get some burgers. I'll get some burgers. Burger di sini kan bisa dihitung. Misalnya saya beli 1 burger, yaitu 1 burger, 2 burger, dan 3 burger. Kalau misalnya roti kan nggak bisa. Jadi semacam itu. Di poin kedua adalah usually use some affirmative sentences, and any usually is a question and negative sentences. Di sini maksudnya adalah biasanya penggunaan some itu adalah kalimat positif, dan penggunaan di kalimat di any ini adalah kalimat tanya dan negatif.
Tapi nanti ada bukti lain dan pengecualian di step 3 dan 4. Makanya terus tonton video ini, oke? Contohnya di sini adalah we need some milk too. We need some milk too. Ini adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif. Dan yang di kedua adalah have we got any. We got any ini lah. Any kan di kalimat question atau kalimat pertanyaan. Jadi kalau udah masuk have we got any cooking oil, maka menggunakan any, bukan menggunakan some seperti itu. Tapi nanti ada di sini. Nanti kita bakal bahas di step 3 dan 4 agak berkesinambungan sama yang di sini. Dan yang terakhir adalah contoh kalimat negatif. I didn't bring any matches. Any kalimat karena kalimat negatif. Did not, macam itu. Dan poin yang ketiga adalah some and any can be used alone without a noun. Contohnya seperti ini. Maksudnya sebelum masuk ke contoh, maksudnya ini adalah tanpa penggunaan some and any ini bisa digunakan sendirian. Maksudnya sendirian di sini adalah without noun atau tanpa kata benda. Dan contohnya seperti ini. There's some in that bag. There's some in that bag atau di sana ada sesuatu di dalam tas. Contoh yang kedua, we haven't got any. Kita tidak memiliki apa-apa. Dan sekarang kita masuk ke question 1. Contoh pertanyaan dari step 1. Perintahnya adalah put it some or any. Yang pertanyaan pertama ada just bought bla 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 burgers from the shop. Di sini kita sudah tahu burgers berarti di sini dinyatakan adalah countable karena ada s di belakangnya. Cara membedakan countable sama uncountable itu gampangannya menurut saya itu ada s atau nggak ada s seperti ini. Ini bread kan tidak ada s, maka ini uncountable. Dan ini burgers ada s. Jelas jawabannya adalah some. Karena ini termasuk kalimat countable. Menggunakan some, yang inilah. Countable nouns berarti menggunakan some. Dan sini juga contohnya juga sama, burgers. Masuk ke pertanyaan nomor 2. He also bought bla 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 milk because they didn't have bla bla bla. He also bought milk. Di sini kita perhatikan yang di milk ini termasuk kalimat countable atau uncountable. Di sini jelas dong, pasti kalau milk ini tidak bisa dihitung. Jadi jawabannya tadi di sini adalah some and any can be used uncountable noun. Jadi bisa juga diisi some. Also about some milk. Semacam itu. Dan because they didn't have di sini menyatakan tidak mempunyai dan secara logika aja kalau kita di sini mengisi some lagi itu tidak mungkin. Karena kalimatnya dia juga membeli beberapa susu karena mereka tidak memiliki susu sama sekali. Jika itu bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris kan berarti pakai have any, semacam itu. Masuk ke pertanyaan nomor 3. Did they bring bla 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 cooking oil with them? No, but they need bla bla bla. Di sini yang di baris pertama ini adalah kalimat tanya atau question sentences. Yang tadi kalau question sentences makanya any. Langsung saja kita put any di sini. Jadi jika digabungkan kalimatnya menjadi did they bring any cooking oil with them? Sudah, jawabannya sudah ketemu tadi any. Dan lanjutnya no, but they need bla bla bla. Di sini no, but they need jika di bahasa Indonesia kan dari awal deh
apakah mereka membawa minyak untuk memasak bersama mereka? No, tidak. Tapi mereka butuh beberapa, bukan butuh. Ya kalau misalnya bahasa Indonesia kan butuh berapa, berarti ya logikanya kita put some di sini. Langsung kita ulangi dari awal. Did they bring any cooking oil with them? No, but they need some cooking oil, semacam itu. Ya, di step pertama seperti inilah cara mengetahui basic uses of some and any with the question one, put it some or any. Ya, di step 2 ada sedikit story atau cerita. Ceritanya seperti ini. The campsite isn't very good. There are no showers and there's no hot water in the washroom. It's got no Wi-Fi. It's difficult at night because there are no lights at the entrance and there are none in the toilet. Jadi nanti di video di penjelasan di step 2 atau di question 2, jika bingung atau apa, silakan repeat ke ceritanya dulu yang di sini dan silakan dicocokkan dan dipahami untuk ceritanya karena relate kepada step 2 dan juga pada questionnya semacam itu. Ya, kita masuk ke step 2, uses of no and none. Langkah kedua menggunakan no dan none. Yang pertama poinnya adalah no and none are used with a verb in the affirmative. Affirmative ini affirmative sentences maksudnya. Contohnya adalah there are no showers. Di sini diartikan no dan none digunakan dengan kata kerja di kalimat positif. Dicontohkan tidak ada shower sama sekali. Di bawah ini juga sama, there are not any shower. Jika no ini diganti menggunakan any, maka contohnya adalah di bawah ini. Contoh yang kedua, there are none. Dan jika diubah menjadi bentuk any, there are not any, yang mana artinya adalah tidak ada sama sekali. No or none with an affirmative verb equals any with a negative verb. Jadi no atau non dengan kalimat positif dengan digunakan kata kerja sama dengan any dengan kalimat negatif dengan kata kerja. Dan yang selanjutnya, noun is used alone without noun. Noun ini digunakan sendiri tanpa kata benda. Contohnya, there are none in the toilet. Artinya tidak ada apa-apa di dalam toilet. Jika diubah menjadi any, contohnya seperti there are not any in the toilet. Poin yang berikutnya, we often use no or none with there is or there are and have got. Contoh kalimatnya, there's no hot water. Di sana tidak ada air panas. Contoh yang kedua, it's got no Wi-Fi. Tidak ada Wi-Fi. With other verbs, we normally use not plus any. Jika di kalimat kata kerja lainnya, biasanya normalnya kita menggunakan
not plus any. Tapi kita sering menggunakan no and none with there is or there are and have got. Contohnya seperti ini dan ini. Kita masuk ke question number 2 atau question di step 2. Put it no or none. Put it no or none adalah perintahnya. Pertanyaan nomor 1. This campsite is awful. There are blah 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 locks on the toilet doors. Di artinya adalah perkemahan ini sangat buruk. Tidak ada bla 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 kunci di dalam toilet door atau pintu toiletnya. There are, dan ini adalah kalimat jika kita mengisi no or none di pada kalimat ini, yang pertama kita lakukan adalah lihat dulu kalimatnya itu countable apa uncountable. Di poin nomor 2 sudah jelas dikatakan no is used with countable and uncountable noun. Udah jelas kalau gitu. Berarti di sini di pertanyaan nomor 1 kita jawab there are no locks on the toilet doors. Dan nomor 2, there's blah 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 paper in the toilet and there's blah 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 room in the rubbish bins. Lagi-lagi jika kita mau menentukan no or none, kita lihat kalimat selanjutnya. Yang pertama adalah countable atau uncountable noun, dan yang berikutnya adalah di sana itu affirmative atau bukan. Karena di step nomor 1 no and none are used with a verb in the affirmative. Jadi kan di sini kan ada paper nih. Ada paper. Ini kata benda. Kita masuk ke nomor 2 ternyata. Maaf, salah. Maafkan saya. Ternyata di kalimat ini adalah selanjutnya adalah kata paper, dan ini adalah benda, kata benda, dan ini termasuk uncountable karena tidak ada s di setelah papernya. Masuk lagi ke poin nomor 2, yaitu no is used with countable and uncountable noun. Langsung saja kita masukkan ke di sini adalah there's no paper in the toilet. And selanjutnya and there's blah 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 room in the rubbish bin. Lagi-lagi di sini termasuk kalimat countable atau uncountable. Room in the rubbish bin. Di sini adalah uncountable karena room termasuk kalimat kata benda yang tidak dapat dihitung karena tidak ada s setelah roomnya. Kita isi titik-titik ini dengan no karena sudah jelas di poin yang kedua. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. We've got blah 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 camping gas left and they've got blah 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 at the shop. Kita sekarang fokus ke poin 3 dan 4 untuk menjawab pertanyaan nomor 3. We've got blah 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 camping gas left. Camping gas left di sini masih masuk ke countable noun karena camping gas left itu masuk ke countable atau uncountable noun karena camping gas left adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Maka kita isi di sini adalah no. We've got no camping gas left. And they've got blah 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 at the shop. Nah, ini yang saya maksud adalah fokus di poin 3 dan 4. Yang ketiga, terutama adalah noun is used alone without a noun.
non digunakan sendiri tanpa kata benda. Di sini jelas sekali tidak ada kata benda di setelahnya. The shop bukan benda, itu tempat. Maka atau keterangan, maka kita sudah pasti isi non. Kalimat lengkapnya menjadi we've got no camping gas left and they've got none at the shop. Semacam itu. Di step 3 juga ada sedikit cerita dan juga sedikit dialog tentang Josh lagi-lagi yang intinya meminta bantuan kepada orang di tenda sebelah. Josh is talking to the people in the next tent. Josh sedang berbicara kepada orang di tenda sebelah. Josh, have you got any camping gas? Apakah kamu punya gas? Orang asing? Ya, kami punya. Yes, we have. Josh, could we have some, please? Apakah kami bisa minta beberapa? Tolong. Men atau orang asing? Yes, no problem. Would you like some coffee? We've just made some. Ya, tidak masalah. Apakah kamu juga mau beberapa kopi? Mau kopi? Tidak seperti itu. Karena kami baru saja membuat beberapa. Di ini juga kalian harus paham betul yang di percakapan ini, penterlingin, di pause, di rewind, karena nanti bakal relate sama step 3 dan juga questionnya di step 3. Ya, we move to step 3 atau langkah ketiga. Some used in question. Nah, ini nih. Some ternyata bisa digunakan pada kalimat tanya. Tadi kan some aturannya adalah pada kalimat affirmative atau kalimat positif. Kenapa kok bisa diletakkan pada kalimat tanya? Di sini udah ada poinnya, mari kita bedah. We use some in question when we expect the answer is yes. Kita menggunakan some pada kalimat tanya jika kita mengharapkan jawaban iya. Seperti pada contoh, could we have some, please? He or she knows that they've got some camping gas. Di sini saya menggunakan kata bedanya itu adalah mereka sudah tahu kalau mereka itu udah punya gas untuk dibuat camping. So he or she expect the answer is yes. Jadi dia expect atau mengharapkan jawaban iya karena dia itu sudah tahu kalau mereka sudah punya ini, some camping gas, beberapa gas. Jadi yang di sini bisa some bisa digunakan untuk kalimat tanya jika kita benar-benar mengharapkan jawaban iya. Jadi seperti itu. Normalnya kita menggunakan any. Saya baca dulu deh. Normally, we use any in question if we not expect anything. Normalnya, kita menggunakan any di kalimat tanya jika kita tidak mengharapkan jawaban apa-apa. Kita tidak tahu. Ya, misalnya kalau di kalimat ini tuh, could we have any bla bla bla, any gitu. Could we have any please? Kita itu tidak mengharapkan jawaban apa-apa, yang dimana which mean kita tidak tahu kalau kita itu sudah punya beberapa gas atau any gas kalau bisa dikaitkan. Kita tidak tahu kalau kita punya atau tidak, semacam itu. Makanya kalau di sini kita tidak mengharapkan jawaban apa-apa, maksudnya tidak mengharapkan jawaban apa-apa itu tidak tahu kalau kita itu mempunyai camping gas. Makanya normalnya kita menggunakan any untuk kalimat tanya. Tapi kalau kita benar-benar mengharapkan jawaban yes atau ya, maka kita menggunakan some di kalimat tanya. Dan poin yang kedua adalah we also use some in others.
kita juga menggunakan some pada kalimat offer penawaran. Would you like some coffee? Contohnya, would you like some coffee? Apakah kamu ingin beberapa kopi? Saya tawarkan, semacam itu. Ya, kita masuk ke question 3 untuk question step number 3. Di sini ada kondisi ya, atau statement. Anna and Josh are having supper with the people in the next tent. Complete the sentences with some or any. Anna dan Josh sedang makan dengan orang-orang di tenda sebelah. Lengkapi kalimat tersebut, kalimat di bawah ini dengan some atau any. Nomor 1 kita masuk ke soalnya. Would you like bla 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 spaghetti Josh? Ternyata jawaban itu kita expect jawaban yes, dan ternyata Josh ini menjawab yes please. Maka kita put some di sini. Karena kita sudah tahu kan acara makan-makan pasti ada spaghetti, masa nggak ada? Masa cuma rumput, nggak mungkin kan? Ya pasti ada makan spaghetti lah. Misalnya seperti itu. Kita mengharapkan jawaban yes, dan ternyata Josh juga menjawab yes please. Nomor 2, have you got blah 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 this in your tent? We haven't got blah 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 here. Dari kalimat ini kita bisa simpulkan yang pertama adalah kalimatannya, maka ya pasti kan kita juga tidak tahu di tenda orang itu ada keju atau tidak, makanya kita tanya karena di sini itu kita tidak memiliki keju, seperti itu. Have you got any cheese in your tent? Because we haven't got any here. Dan nomor 3, jawabannya yes we have. Shall I go and get bla bla bla? Dan di sini sudah terjawab some. Karena kenapa? Di nomor 3 ini adalah kalimat offer atau kalimat penawaran. Maka ya ini aturannya. Yang di poin ini we also use some in offers. Maka dari itu di nomor 3 ini adalah shall I go and get some. Seperti itu adalah pembahasan step 3 and question step 3. Ya, di step number 4 itu ada cerita atau story. Story-nya kayak gini. A notice in the campsite office said, any campers making noise after 1 a.m. will be asked to leave the campsite. If you need any information, ask at the campsite office. If you have any problems, consult the manager at any time. Ya, itu story atau cerita dari step 4. Dan kita masuk ke step 4. Any use in affirmative sentences. Ternyata any juga bisa digunakan pada kalimat affirmative atau kalimat positif. Penjelasannya di bawah. Any can be used in affirmative sentences where it means it doesn't matter which or how much or when. It doesn't matter. It's often used after if. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting. It's often used after if. Ya, artinya any juga bisa digunakan pada kalimat positif yang dimana berarti nggak melulu keadaan atau berapa atau kapan, semacam itu. Sering digunakan pada kalimat setelah jika. Keadaan jika lah, pokoknya setelah keadaan jika baru any ini bisa digunakan pada kalimat affirmative atau kalimat positif. Contohnya semacam ini.
any campers making noise after 1 a.m. will be asked. Lihat lagi di cerita pada step 4. Ada kok di sana. Kalau kalian perhatikan baik-baik dan baca atau menyimak baik-baik pasti ada. Any campers making noise after 1 a.m. will be asked to leave. Ini maksudnya any campers orang yang kemah dan membuat bising setelah jam 1 malam akan disuruh atau diminta untuk meninggalkan lapangan perkemahan tersebut. Maksudnya jika ada orang yang berkemah dan membuat suara bising setelah jam 1 malam akan diminta untuk pergi. Seperti itu. Berarti ini adalah keadaan jika ada. Kalau jika tidak ada ya enggak disuruh pergi. Ya kan kalau nggak ngapa-ngapain kan juga kalau misal aturan nggak disuruh pergi. Kalau ini kan jika ada campers making noise after 1 a.m. baru disuruh pergi semacam itu. Yang contoh nomor 2, if you need any information ask at the campsite office. Jika kamu butuh informasi segala informasi, tanya saja ke kantor campsite atau kantor lapangan kemah atau kantor yang menyediakan lapangan kemah tersebut. Macam itu. Jika ada any information, jika kamu ingin mendapatkan informasi lainnya ya istilahnya informasi apapun ya tinggal tanya aja ke campsite office semacam itu. If kan ini udah paling penting kan tadi saya bilang ini loh. Is often used after if. It's often used after if. Ini after if semua dan keadaannya juga if jika ada. Yang ini jika ada. Yang ini udah pasti karena ada if di depannya. Semacam itu. Dan kita masuk ke check question number 4 atau pertanyaan yang berhubungan dengan step 4. Complete the sentences with some or any. Nomor 1 pertanyaannya adalah if you need extra blankets, there are bla 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 in the campsite office. Di sini kan ada kalimat affirmative, tapi di sini itu tidak nyambung sama yang di sini, keadaan di sini. If you need extra blanket ya udah, jika keadaan jika ya berhenti di sini. Keadaan jika itu ya berhenti di sini. There are bla 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 ini berarti udah ke kondisi yang lain. There are bla 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 in the campsite office. Jadi ya jika di bahasa Indonesia kan, jika kamu butuh selimut tambahan, di sana ada beberapa di campsite office atau di kantor perkemahan. Jadi tinggal kita isi yang di nomor 1 ini itu some, karena there are some in the campsite office itu yang paling cocok. Misalnya berarti jika kamu membutuhkan tambahan selimut, di sana ada kok beberapa di kantor campsite atau lapangan kantor dari penyedia lapangan itu perkemahan semacam itu. Dan yang nomor 2, kalian jika bingung juga perhatikan di cerita dan di stepnya ini. Jika ingin memahami dan mencocokkan, silakan di pause, silakan di rewind, di segala macam lah. Apapun usaha kalian agar dapat paham semacam itu. Dan kita lanjut ke nomor 2. Don't damage bla 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 equipment on the campsite bla bla bla. Damage must be
pay for ini ada koma. Don't damage blah 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 equipment on the campsite. Blah blah blah, the image must be paid for. Ini artinya jangan merusak segala sesuatu equipment peralatan di campsite. Dan jika Anda merusak segala equipment atau peralatan, kamu harus membayarnya. Udah jelas tadi bahasa Indonesianya. Apapun peralatan atau kepunyaan dari campsite, jika kamu rusakkan, kamu akan membayarnya. Dan jangan merusakkan segala yang menjadi kepunyaan dari campsite atau equipment peralatan dari campsite tersebut. Langsung aja jawabannya ya any, dan ini juga any. Yang ini adalah jangan rusak segala peralatan atau kepunyaan dari campsite. Dan ini jika kamu merusak, maka kamu harus ganti rugi. Be paid for, must be paid for. Jika kan, kalau keadaan jika tadi itu after if, ini memang nggak ada tulisan if-nya, tapi ini pasti kan. Jika kamu merusaknya, ya kamu harus tanggung jawab dong, harus ganti semacam itu. Dan yang nomor 3, please leave bla 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 valuables at the campsite office. Mohon tinggalkan bla 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 barang berharga at the campsite office atau di kantornya. Ini itu ya pasti kalau misalnya barang berharga, ya masa beberapa barang berharga nggak mungkin, ya langsung aja kita any semua. Jadi please leave semua barang berharga di campsite office atau di kantornya biar tidak hilang. Kan nggak mungkin dong please leave some valuables, nggak mungkin lah. Ya, jadi semacam itu penjelasan dari step 4, dari ceritanya, dari stepnya, dan dari questionnya sudah kita bahas. Dan ini adalah step terakhir. Ternyata hanya ada 4 step untuk yang di bab some, any, no, and none. Oh iya, sebelum saya lupa, jika ada kesalahan dalam saya menjawab, silakan tulis di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan, feel free to comment down below. Saya juga manusia, correct me if I wrong jika ada salah, jika saya menjawab atau salah dalam menjelaskan video ini. Ataupun kalian punya pertanyaan, jangan lupa untuk share di kolom komentar di bawah. Okay? And yes, that's it all from me in the video Nation 1.5. I hope you learn something about it once again. Thank you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah aja.